sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat literasi yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Kembali lagi di program Aku Buku dan TBM bersama saya Apep Saipudin dan Kak Padila nih dari komunitas 1001 Buku. Halo Kak Padila. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Kak Padila, ini program Aku Buku dan TBM ini adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh Forum TBM berbasis Instagram ya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat selama 1 jam ya, dari mulai pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, melalui kegiatan ini Kak Padila, Forum TBM ingin menggali dan berbagi pengalaman dari berbagai pihak ya. Dan tentunya diskusi ini Forum TBM dengan program Aku Buku dan TBM-nya di setiap minggunya menghadirkan narasumber ya yang berlatar belakang dari pengelola TBM, pemangku kebijakan, akademisi, sastrawan dan pegiat literasi lainnya. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir di ruangan ini nih Kak Padila pada tanggal 16 April 2021 ya, sudah mengundang Kak Padila dari komunitas 1001 Buku yang nanti akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih kolaborasi 1001 Buku dengan TBM ya, seperti itu. Sebelum nanti diskusi lebih dalam, kita akan membacakan terlebih dahulu nih riwayat hidup dari Kak Padila ya. Kak Padila bergabung ini sebagai relawan 1001 Buku sejak Februari 2015. Betul ya Kak Padila? Betul. Dan memilih divisi jaringan taman baca dan distribusi buku. Membuatnya sering berinteraksi dengan taman bacaan. Bahkan kadang turun langsung nih ke lapangan ya, tentunya ke taman bacaan ya. Nah, saat ini taman bacaan anak-anak berkumpul biasanya diadakan kegiatan mendongeng atau read aloud ya. Kak Padila ini selain pegiat literasi juga pendongeng ya, Kak Padila ya? Masih Ya. belajar, Kak. Masih belajar, saya yang harus belajar sama Kak Padila nih. Juga aktivis Read Aloud yang sudah mengikuti TOT Read Aloud. Beberapa kali diminati mengadakan pelatihan dongeng atau pelatihan Read Aloud di beberapa daerah yang berlokasi di taman bacaan. Ya. Selain di komunitas 1001 Buku, Kak Padila juga aktif di komunitas Ayo Dongeng Indonesia ya Kak Padila, dengan komunitas Read Loud serta aktif mendongeng dan Read Loud via live Facebook, Instagram, dan juga mewakili 1001 Buku nih di beberapa event atau webinar ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kegiatannya ya, yaitu acara bincang santai pegiat literasi layanan anak dari Perpusnas dengan tema tips dan trik membaca nyaring di masa pandemi dan via Zoom dalam rangka memperingati ulang tahun ke-9 Heka Leka Ambon dengan tema pengenalan Read Loud bersama anak-anak binaan Heka Leka. Dan webinar ini kolaborasi dengan Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna dengan narasumber Ibu Sofi Dewayani dan Sekar Ayu Adaningrum dengan tema Tumbukan Literasi Anak, 1 buku 1 hari. Ya, itulah riwayat hidup Kak Padila ya. Mudah-mudahan Kak Padila di suasana siang ini ya, di bulan suci Ramadan diberikan kesehatan dan kebarokahan ya Kak Padila ya. Amin. Amin. Kak Padila, apa sih yang menjadi latar belakang Kak Padila ini menjadi relawan literasi ya dan tergabung di komunitas 1001 Buku? Awalnya saya beberapa kali kirim buku sendiri secara mandiri.
kalau punya Ya. beberapa buku. Nah, waktu itu ibu saya sakit. Nah, karena ibu saya sakit, saya pas saya berhenti kerja, ibu saya sakit. Nah, saya pikir sakitnya Iya. sebentar, ternyata sakitnya itu hampir 4 tahun. Nah, begitu dia sudah bisa Waduh. sembuh, dia bilang, udah kamu kerja lagi, tapi saya nggak mau. Akhirnya saya coba browsing, saya lihat ada call for volunteer di Facebooknya 1001 buku. Saya tanya, Iya. boleh nggak Bu lawan? Ya silakan, karena kalau jadi relawan waktu saya kan lebih fleksibel sambil bisa mengurus Iya. ibu, saya juga ada aktivitas, ya boleh aja kata dia. Nah, Iya. sejak itu saya coba ikut beberapa kegiatan 1001 buku, akhirnya tertarik dan menjadi relawan gitu loh Kak. Iya. Jadi sudah tadi di riwayat hidup sudah masuk di relawan komunitas 1001 buku itu sudah berapa? Udah tahun 2000 dari Hampir tahun 6 tahun. 2015. Ya, 6 Februari tahun kemarin ya? 6 tahun. Kalau alhamdulillah masih eksis ya di komunitas 1001 buku. Lalu Kak Padilla ini perkenalan dengan buku itu dari kapan nih, Kak Padilla? Apakah Kak Padilla memperkenali buku itu dari kapan sih? mulai Perkenalan tertarik dengan dengan buku. Mulai tertarik dengan buku itu dari kapan nih? karena kecil saya kan punya memori tentang membaca itu menyenangkan ya dulu waktu zaman Ya, saya kecil. Trio Detektif, Petualangan Tina, Lima Sekawan. Nah, jadi karena saya suka buku dan ibu saya juga hobi sekali membaca novel, jadi kadang-kadang kalau saya pinjam buku di 1001 buku, dia pinjam beberapa novel gitu. Senang sekali dia membaca ya, juga. Karena itu saya berpikir saya punya pengalaman yang menyenangkan ketika kecil dengan buku. Kenapa tidak iya, saya coba aja anak sekarang ini yang notabene rata-rata agak susah untuk membaca, memiliki pengalaman yang menyenangkan juga gitu. Karena itu iya, saya aktif di Read Aloud, dan di Read Aloud juga kami mengkampanyekan reading for pleasure atau iya. membaca dengan cara yang menyenangkan gitu loh Kak. Oh iya, itu ya awal mula Kak Padilla perkenalan dengan buku ya. Ya. Jadi komunitas yang saya ikuti itu kaitannya tidak jauh dari buku Kak. 1001 Oh buku iya, dengan ya kan. Ayo dongeng mendongeng pasti kita butuh buku, dan Read Aloud untuk iya, mencari buku yang bagus juga memerlukan referensi buku. Jadi saling terkait iya. semuanya itu Kak. Kalau sebelumnya aktif juga di kegiatan literasi sebelum bergabung di komunitas 1001 buku Kak Padilla. Enggak, saya murni kerja Enggak. kantoran, tapi sesekali jadi relawan kalau di kantor gitu. Oh Kadang-kadang ya iya, satu mendongeng waktu masih bekerja. iya. Jadi mulai bergabung di relawan literasi itu pada masuk di komunitas literasi 1001 buku ya Kak Padilla ya. Ya, Nah, betul kan. dari tadi kan udah dikenakan buku Kak Padilla ya. Terus ada nggak buku yang berdampak yang dibaca dari kehidupan Kak Padilla nih? Oke. Saya itu berusaha untuk, karena saya di dunia anak gitu ya, pendongeng, Iya, membacakan Read Aloud. Jadi saya berusaha untuk menekuni dan memperdalam berbagai referensi tentang buku anak. Jadinya buku-buku iya, yang berdampak ke hidup saya juga ya tidak jauh dari buku anak. Karena memang kalau ke taman baca saya turun tuh, kita mensosialisasikan buku apa yang bisa direferensikan, terus dari buku anak itu oh iya, apa yang bisa kita lakukan. Karena mohon maaf, kadang-kadang beberapa pengelola taman baca itu kurang tahu buku anak. Jadi kalau misalnya anak-anak nanya, Kak, buku anak yang bagus mana? Ya udah cari aja di situ. Nah, adalah tentang fabel, tentang apa. Jadi mereka tidak iya, bisa secara spesifik menginfokan. Padahal iya, mayoritas dari pengunjung taman baca itu adalah ya anak-anak gitu loh. Jadi iya, saya benar-benar. saya tertarik seperti nah, yang buku menginspirasi saya senang sekali dongeng atau read aloud itu dari karya-karya Clara Eng. Salah satu cerita yang bagus adalah Melukis Cinta itu.
Terus dari buku Litara itu banyak sekali yang bagus. Salah satu di antaranya adalah Lihat, Lihat, Aku Suka Caramu, seperti itu Kak. Jadi memang semakin kita banyak mengenal buku anak, itu semakin menambah pengetahuan kita, dan ternyata buku anak itu tidaklah sesempit yang kita pikir, dan buku anak itu sangat luas gitu loh Kak. Luas sekali dan menginspirasi ya Kak Fadila ya. Ya, banyak betul, menginspirasi ya. Betul. Dan sekarang ini sudah banyak buku-buku anak yang terkadang kalau kita pikir tuh out of the box, kayaknya dulu tuh nggak mungkin gitu, atau dulu tuh kita susah dapetin, sekarang tuh semua bisa, banyak ya. Udah enak gitu, betul Kak. Iya. Nah, berbicara tentang komunitas 1001 buku nih, apa sih yang dilakukan oleh komunitas 1001 buku ini, Kak Fadila? Ya, jadi 1001 buku itu sejak Mei 2002 dia mulai ada, yang diinspirasi oleh 3 perempuan hebat. Berawal dari keprihatinan terhadap akses buku yang kurang. Jadi kita awalnya memang tuh 1001 buku, pemulung buku lah ya, kita mengumpulkan buku, terus meminta buku dari teman-teman yang sekelilingnya, sampai akhirnya kami sekarang sudah memasuki tidak terasa 19 tahun. Nah, setelah 19 tahun ini kami mulai merambah, memang core awalnya kegiatan utama kita adalah mendistribusikan buku atau memberikan bantuan buku kepada taman-taman baca yang sudah mendaftar menjadi anggota. Tapi sekarang ini kami juga membantu untuk penguatan taman baca. Saya turun ke daerah itu kadang melakukan pelatihan dongeng, pelatihan read aloud. Kalau dulu ada beberapa senior kami yang turun ke daerah juga untuk penguatan taman baca, menambah knowledge atau pengetahuan dari pengelola taman baca. Terus kadang-kadang kami juga bekerja sama dengan beberapa sponsor atau beberapa donatur untuk makeover taman baca, itu loh Kak. Oh iya. Jadi kalau dulu hanya pendistribusian buku ya, kalau sekarang lebih ke penguatan juga ya Kak Fadila ya? Sejak sekitar 4 tahun terakhir ini lah Kak. Iya. Kalau relawannya ini dari 1001 buku ini ada berapa Kak Fadila? Kalau pengurusnya itu yang aktif sekitar 11 orang. Se-Indonesia ya, kita melayani se-Indonesia dan itu. Kalau relawan itu silih berganti, dan pengelola taman baca yang ada di seluruh daerah itu merupakan relawan kita juga sebenarnya. Tapi kalau relawan kita kan pindah sekarang nih sudah ke Pamulang, itu relawannya silih berganti aja, karena kakak tahu lah isi sekarang untuk mendapatkan orang relawan yang komit, yang memang murni relawan, nggak gampang gitu loh Kak. Karena relawan itu murni dari hati ya Kak Fadila ya, nggak ada non-profitnya ya. Bergeraknya dari hati dan agak sedikit gila Kak, kata orang. Gila. Tapi Kak Fadila nggak gila kan? Agak Kak, saya kalau lempeng-lempeng aja, saya nggak tetap jadi relawan Kak, saya belok ke tempat lain. Sama. Nah, kalau taman bacaan yang sudah tergabung di komunitas 1001 buku ini ada berapa Kak Fadila? Tahun ini kurang lebih 900 taman baca ya. Itu Kak, terkadang kita nggak tahu dia masih aktif atau enggak. Di sosmednya juga nggak bisa dilacak kalau ada perubahan alamat. Jadi terkadang kita bingung juga gitu harus mengupdate-nya. Saya sering infokan di sosmed, kita banyak main di Facebook Kak. Karena kalau di Facebook grup itu mayoritas taman baca minimal punya Facebook lah. Kalau IG agak susah. Kadang-kadang juga handphonenya jadul lah gitu. Nah jadi saat ini sekitar 100, dan terkadang dari 900 itu awal sekali mereka mendaftar itu sudah pasti mendapatkan satu paket istilahnya awal. Kemudian mereka bisa mengajukan kembali minimal 1 tahun jika memang diperlukan. Kakak sendiri Galuh Tabayun
anggota jaringan 1001 buku ya Kak ya? Iya, iya. Nah, kalau taman baca yang baru nih, yang mau bergabung di 1001 buku ini, gimana caranya Kak Fadila nih? Jadi gini Kak, saya nggak menyangka ya tahun ini benar-benar animonya. Jadi saya sudah umumkan sejak kami pindahan per Oktober, saya sudah bilang bahwa kami untuk sementara tutup dulu karena kami juga pindahan, juga harus mengatur buku kembali. Nah, jadi insya Allah kami akan buka di 2021. Nah, di Januari saya udah ditanya nih, udah pada inbox, DM gitu kan. Februari juga belum buka, akhirnya Maret kemarin kami buka, tapi nggak pakai form, kami pakai Google Form. Biasanya kami write, di download. Nah kali ini enggak, kami pakai Google Form. Dan kami hanya membatasi 50 taman baca dulu untuk mendaftar. Dan kakak tahu, hanya 6 jam saja sold out. Saya sampai bengong. Hah? Gara-garanya malah saya ditanya taman baca inbox. Kak nggak bisa lagi ya pendaftarannya? Hah? Serius? Saya bilang gitu. Iya, pas saya coba nggak bisa. Jadi hanya sekitar 6-7 jam itu sudah sold out penuh. Sudah nanya lagi, Kak tahap kedua kapan? Kapan ya? Pasti nanya seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah habis Lebaran sekitar Juni lah, saya bilang gitu. Dan saya benar-benar nggak menyangka, kami teman-teman di 1001 buku juga nggak menyangka, apakah karena kemarin selama setahun rata-rata taman baca mati suri istilahnya, ataupun kalau ada gejala, nah begitu. Sekarang sudah mulai agak sedikit normal, mereka butuh asupan buku gitu. Semoga nggak hanya sementara ya Kak, benar-benar animo ini terus berkembang sampai 2-3 tahun ke depan, mudah-mudahan. Siap, siap. Kalau melihat dari visi misi dari komunitas 1001 buku ini apa nih? Oke, visi misinya, buka contekan sedikit ya. Visinya adalah pemerataan literasi untuk anak Indonesia. Sementara misinya adalah memberikan akses baca yang berkualitas untuk seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada. Iya. Oke, terima kasih Kak Fadila nih. Lalu apa sih kerjasama yang pernah dijalin komunitas 1001 buku ini dengan pihak lain Kak Fadila? Ya tentunya berkolaborasi ya. Nyebut nama perusahaan ini salah ya. Yang waktu awal saya bergabung sekali itu 1001 buku ada kerjasama dengan Datsun. Datsun memberikan mobil library, mobil keliling library, mobil Datsun yang dibuat spesial khusus gitu ya untuk dijadikan mobile library. Kemudian Datsun juga keliling taman baca sambil mereka Datsun Rising Expedition dengan beberapa para rider atau para yang menyetir mobil. Tapi sementara tiap etape itu mampir ke taman baca. Dan mereka juga di tahap kedua memberikan makeover ketiga taman baca di daerah Bandung dan Kuningan. Terus Sentro itu memberikan uang untuk ongkos kirim selama hampir kurang lebih setahun. Terus Quark memberikan sekitar 700 komik Quark untuk didistribusikan. Terus kalau Pertamina menyumbangkan 100 paket khusus untuk ensiklopedia Jenderal Sudirman, di mana dalam satu paket itu isinya 10 buku. Terus baru-baru ini pertengahan 2020 kerjasama dengan Matahari Putra Prima TBK melalui Primo Supermarket mengadakan book drop box yang sudah 2 kali diambil oleh teman-teman TBM juga. Kita dibantu oleh TBM kalau yang jauh untuk mengambilnya. Terus bekerja sama dengan BP Migas untuk makeover satu taman baca di Kabupaten Tangerang.
dan bekerja sama dengan Universitas Sampurna yang terakhir mengadakan webinar bareng plus donasi buku untuk 3 taman baca di wilayah Karawang dan 1 di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang setelah saya bergabung ya Kak ya, yang sebelum-sebelumnya saya kurang tahu Kak. Banyak sekali ya, tentunya banyak berkolaborasi ini. Tentunya bukan hanya dengan Taman Bacaan ya, Kak Fadila berkolaborasi, 1001 Buku juga berkolaborasi dengan unsur lain gitu kan, yang sifatnya bisa bermanfaat lah bagi komunitas itu sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau melihat kendala nih sudah dari sekian lama komunitas 1001 Buku ini, apa sih kendalanya Kak Fadila? Kendalanya yang pertama pastinya dana. Karena kan kirim buku itu terutama untuk Indonesia Timur mahal ya Kak ya. Kami istilahnya kadang-kadang meminta open donasi untuk ongkos kirim. Itu dana pasti deh, semua komunitas yang melakukan pengiriman buku pasti merasa kesulitan di dana. Kedua, di relawan yang mengerjakan itu. Kadang-kadang kayak terbatas waktu kita kayak kita kemarin mau pindahan plus kita mau kirim buku itu mengerjakan sekitar 60 sampai 70 box itu. Awal untuk milih buku sampai di packing dan dibungkus biasanya nanti ada bantuan lagi, itu hanya 3 orang Kak di Indonesia. Oh iya. Sekretariat kami yang berpindah-pindah terus setelah hampir 2 tahun atau setahun kami masih kontraktor alias pindah-pindah kontrakan. Mudah-mudahan nanti 1001 Buku bisa mempunyai sekretariat sendiri. Jadi nggak capek pindah-pindahan gitu kan. Nah, amin. Kalau buku, insya Allah ada selalu donatur pribadi yang sedikit-sedikit ngirim tuh ada, alhamdulillah. Tapi yang agak susah ya buku anak, karena tidak banyak yang mendonasikan buku anak. Sementara satu taman baca itu kami membutuhkan buku anak sekitar 30 sampai 35. Nah, kemarin yang dari pendaftaran 50 itu sudah dikirim yang memenuhi syarat dan ketentuan hanya 37 sayangnya Kak. Nah, dari 30, alhamdulillah sudah didistribusikan untuk anggota-anggota yang baru. Oh iya. Siap Kak Fadila. Kalau buku-bukunya itu dari donasi ya, dari para donasi, relawan juga mungkin yang punya jejaring untuk mendonasikan bukunya ditampung oleh komunitas 1001 Buku gitu kan? Betul, jadi kalau buku-buku itu dari donasi orang-orang. Kalau terpaksa tidak ada atau kurang buku anak, ya kami harus membeli Kak buku anak. Jadi beli sendiri gitu kan? Iya, karena yang minta rata-rata ya taman baca anak. Notabene tadi satu taman baca butuh 30. Berarti kalau 37 box ya kakak hitung aja kami harus membutuhkan. Ditinggal dikalikan saja gitu kan? Betul Kak. Itu udah dikombinasi dengan majalah, dikombinasi dengan komik ya, komik yang memang sesuai bisa dibaca. Atau sudah dikombinasi dengan buku KKPK, buku novel remaja seperti kayak 5 Sekawan, komik-komik detektif, seperti itu Kak. Oh iya. Kalau berbicara harapan Kak Fadila nih, harapan dari komunitas 1001 Buku ini apa nih Kak Fadila? Harapan terhadap apa nih Kak? Terhadap buku Kak? Atau terhadap apa gitu Kak? Ya terhadap tentunya taman bacaan sendiri. Oke. Harapannya kami tetap bisa memberikan buku-buku yang berkualitas ke seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada. Kedua, harapannya agar taman baca juga bisa lebih mengolah atau lebih mengkaryakan buku-buku yang didapat. Karena mohon maaf ya Kak ya,
maaf banyak yang minta buku gitu. Kadang-kadang WA saya atau ini ya nanya gini, kakak tukang bagi-bagi buku ya? Hah? Bagi buku atau kakak saya mau minta buku untuk taman baca saya bisa nggak? Jadi kadang-kadang ya itu cara mereka berkomunikasi, tidak memperkenalkan dari taman baca mana, namanya siapa gitu. Jadi kita juga cara mintanya. Terus kalau kita misalnya posting sesuatu di Facebook, menyatakan bahwa pendaftaran sudah tutup dulu. Kapan ya ada lagi? Nah di bawahnya nanya lagi, kapan ya ada lagi? Bawahnya lagi, kapan ya ada lagi? Kapan ya lagi? Nah itu kan tinggal baca yang atasnya. Katanya bagian itu. Kok ulang pertanyaan lagi? Nah jadi harapannya jadi harapannya selain memberikan akses buku yang berkualitas, kami bisa memberikan itu tadi sesuatu yang lebih pelatihan atau pembinaan atau apapun yang bisa kami lakukan dan sama-sama saling mengedukasi Kak. Jangan ngakunya prestasi gitu, tapi kok ada pengumuman apa, ada apa kok nanya lagi gitu. Kayak kemarin ada yang posting, wah seru, ada Kak Fadila, oh Rumah Dongeng Sinjai, terima kasih Kak Yani. Ada yang nanya, linknya mana? Link apa? Saya bilang, acara ini kan live IG, saya bilang gitu. Wah, ada Pak Ketua. Pak Ketua. Ada Pak Ketua. Kan ini live IG, ngapain saya kasih link? Tinggal klik di IG-nya forum TBM, saya bilang gitu. Ya hanya kasih ikon nyengir aja. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita harus yang menyiapkan mental juga secara sabar. Betul, kita kan harus melayani seluruh Indonesia dengan berbagai macam karakter. Jadi kita sama-sama saling mengedukasi deh. Kita juga berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Taman Baca juga harus bisa lebih cara bertanyanya atau cara mereka membaca suatu informasi. Itu aja Kak. Apalagi kita kan sekarang udah serba digital gitu Kak. Serba digital ya. Nah kalau cara relawan ini memilih buku-buku yang berkualitas ini untuk penyaluran ke taman bacaan gimana nih? Ada penyortiran tersendiri atau enggak nih Kak Fadila? Saya cerita alurnya dulu ya Kak. Kita mengirimkan buku itu dalam suatu program, bukan dalam suatu kegiatan yang bernama SPD, sortir, packaging ya, atau pengepakan dan distribusi. Jadi pertama buku dapat kita sortir dulu apakah layak, apakah sesuai, apakah tidak sobek. Setelah disortir, kemudian kita cap. Setelah dicap, ya, kemudian kan masuk tuh pengajuan dari Taman Baca, ada list, ada tabelnya. Buku apa yang diminta, buku apa yang ini usia berapa, apakah ya buku anak, usia dini, remaja, dewasa, buku Inggris. Nah, berdasarkan itu kita pilih mana yang sesuai dengan permintaan. Setelah sesuai, kemudian kita masukkan dalam satu dus, kurang lebih kita usahakan beratnya sekitar 10 kilo. Di situ kita campur ya antara semua buku-buku yang mereka minta, baru kita packing, kita bungkus, dan kita kasih alamat. Nah, tapi yang susah itu kalau yang minta adalah Taman Baca yang lama. Nah, kadang-kadang Taman Baca yang lama mintanya ada yang misalnya, Kak, aku lagi butuh buku-buku yang berkaitan dengan bimbel, rumus-rumus. Itu masih gampang kita cari misalnya. Atau, Kak, aku lagi ada kebutuhan buku-buku yang bertema sejarah dan buku-buku yang bertema selain sejarah, sains. Nah, itu yang agak lebih rumit karena mereka mintanya sudah mengkerucut. Dan yang lebih istimewa lagi itu adalah buku-buku spesial yang kemungkinan besar Taman Baca juga tidak meminta. Tapi kalaupun ada, kita harus rajin mencari Kak. Seperti misalnya, nah kemarin tuh buku-buku kedokteran misalnya.
Buku kedokteran, buku tentang agama Buddha. Kalau Nasrani masih banyak, Kak. Buku agama Buddha, agama Hindu. Nah, itu kan spesifik. Terus buku tentang Tionghoa atau Chinese. Iya. Itu juga kan spesifik. Jadi kemarin itu saya harus rajin nyari gitu ya. Kebetulan punya teman yang punya teman yang komunitas Tionghoa, punya teman yang mungkin komunitas Buddha. Karena sayang sebenarnya buku-buku itu bagus, cuman karena spesifik jadi agak susah. Dan selama buku itu kadang-kadang kita kayak nemu harta karun, Kak. Pernah ekstra mencari. Dulu nggak apa-apa ya. Iya, kan nggak apa-apa. Nah, biasanya kakak nanya, ada pengalaman menarik apa selama sortir buku? Ini karena keasikan, maaf ya. Iya, jadi nggak apa-apa, santai saja. Sekali-sekalinya seumur hidup saya selama jadi relawan, itu saya nggak pernah nemu yang lucu-lucu. Iya, maksudnya nggak pernah nemu kejadian ini. Tahu ada taman baca di Bandung, dia WA gini, kakak makasih ya. Apa? Kakak baik sekali. Baik kenapa? Jadi ternyata di dalam buku yang saya kasih ke mereka, itu di dalamnya ada uang 200.000, Kak. Itu benar-benar relawan yang ini nggak nyortir tuh, nggak kelihatan kali ya. Nyortir sendiri, Kak. Saya sampai gini, kok yang nyortir saya nggak tahu gitu. Terus saya bilang, coba tolong. Dia motoin bukunya, dia motoin uangnya. Ini ya, Kak, uangnya 200.000. Makasih ya, Kak, alhamdulillah bisa buat operasional kita. Nah, terus pernah juga relawan pada saat nyortir di dalam buku itu ketemu uang kuno, uang zaman dulu. Ketemu uang kuno, uang zaman dulu. Dan suka ketemu buku-buku yang aneh. Misalnya ngerakit bom gitu, pernah saya nemu. Terus buku yang mohon maaf ya, Kama Sutra, ada pernah. Terus buku yang judulnya ensiklopedia hantu-hantu, yang kayak gitu. Jadi kadang misteri itu. Kita kalau unboxing tuh yang lucu, ini. Terus kata teman saya, kelamaan unboxingnya, pakai dilihatin dulu buku-buku yang lucu. Udah, unboxing aja. Kak. Iya. Jadi ada cerita unik tersendiri ya, Kak ya? Pastinya. Dan yang paling susah itu kalau harus memilih, misalnya buku ada satu set isi 10. Nah, itu harus kita bagi misalnya. Nah, bagi itu ke taman baca yang misalnya buku tentang ensiklopedia budaya. Itu kan nggak semua taman baca bersifat budaya gitu. Nah, itu nyari taman baca yang berkarakteristik itu tuh, aduh, ini yang mana ya? Terus kasih berapa ya masing-masing? Itu merupakan tantangan sendiri, karena itu kadang-kala kalau pengajuan taman baca yang lama, biasanya kan PJ-SPD-nya adalah Kak Akbar, namanya Muhammad Akbar di Facebook, kalau di IG, kalau di Facebook Bakar Japet. Dia suka bilang, kalau pengajuan taman baca lama yang mintanya spesifik, kamu aja deh yang packing. Saya suka bingung. Karena mintanya suka spesifik gitu, dan ya itu. Dan lucunya ada yang minta gini, kakak saya minta buku judul ini, tahun keluaran tidak lebih dari 3 tahun. Terus saya cuma jawab gini aja. Kadang-kadang di WA atau saya jawab di inboxnya mereka, Kak mohon maaf, kami bukan toko buku. Jadi nggak bisa request judul. Kalau request pengarang selama stoknya masih ada ya. Betul. Tetapi kalau request judul dan request tahunnya 3 tahun terakhir atau yang bestseller aja ya Kak, mohon maaf. Nah, kan juga silakan aja untuk beli ke toko buku gitu. Request yang aneh-aneh, judul spesifik, Pak, nggak apa-apa deh. Nah, begitulah Kak.
Jadi ada unik tersendiri ketika sudah apa namanya berjejaring dengan komunitas literasi ataupun taman bacaan ya, karena setiap taman bacaan itu mempunyai keunggulan yang berbeda-beda gitu kan, dan tentunya apa namanya memerlukan buku juga yang spesifik seperti itu. Sedangkan di komunitas 1001 buku kan terbatas gitu kan. Kalau kita relawan ya Kak Padilla ya, bukan penjual buku tadi kata Kak Padilla. Dan ada lagi Kak, yang misalnya gini, Kakak kalau kami datang ke 1001 buku, kami boleh ngerampok buku banyak. Oh silakan, saya bilang datang aja ke 1001 buku. Datanglah dia ke sana, begitu dia datang. Jadi kami punya satu ruangan itu khusus untuk gudang lah ya, gudang untuk buku menyimpan ya. Packing gitu kan mungkin di sana ya. Betul, menyimpan buku-buku yang akan kita pakai nanti untuk kegiatan SPD. Begitu saya bilang, oke, silakan masuk, pilih. Mereka bengong. Bingung, Kak. Hah? Katanya mau ngerampok, saya bilang gitu. Katanya mau ngambil sepuasnya. Ih, bingung, Kak. Kalau udah banyak begini, boleh nggak, Kak? Kakak aja deh yang pilihin. Saya yang pilih. Ujung-ujungnya akhirnya, nih, kamu mau apa kira-kira kebutuhan kamu? Gini, 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 gini. Oh, ya udah, saya yang pilihin. Cukup nggak segini? Terus mikir lagi, udah satu box. Udah Kak, nanti berat. Yakin nggak nyesel? Katanya butuh banyak. Nggak ada Kak, udah pusing katanya. Ada yang kayak begitu. Malah kebingungan sendiri ngeliat buku udah banyak tersusun-susun tuh yang udah bingung deh Kak, terserah Kakak deh. Mabok saya kadang katanya gitu. Karena saking banyaknya tumpukan buku ya Kak Padilla ya. Dan jenisnya macem-macem gitu loh, jenisnya macem-macem, aneka ragam. Kan disusunnya kan begitu, jadi kan kita ngeliat kadang-kadang miring gitu ya. Oh iya. Makanya saya suka tantangin kalau emang mau datang, ambil seperlunya, tetapi memang bisa dibawa sendiri, ya monggo, silahkan aja. Iya. Gitu. Iya. Kalau penyediaan buku dewasa ada nggak Kak Padilla atau khusus untuk anak-anak nih? Kenapa Kak? Pengadaan buku untuk dewasa Kak Padilla selain anak-anak ada nggak? Justru yang paling banyak itu yang dewasa Kak, yang novel. Oh iya. Oh novel kayak gitu kan? Banyak, nah banyak sekali yang sayangnya kalau ada yang mendonasikan itu adalah novel Inggris atau novel Inggris itu yang tebal-tebal. Sementara taman baca itu mintanya biasanya minimal Inggris anak lah, yang simpel kan, masih enak lah. Tapi kalau yang udah tebal terus ensiklopedi Inggris yang bahasanya Inggris-Inggris, nah itu kadang kami harus putar otak lagi, harus didistribusikan ke siapa, karena taman baca mungkin nerima. Dan mulai tahun 2020 awal apa 2019 akhir, kami sudah harus menolak kalau ada yang mau donasi buku pelajaran, Kak. Oh iya. Karena ini kan untuk ini kurikulumnya ya, terus tebal-tebal dan pada sobek, itu sayangnya gitu kan. Iya, jadi kalau ada donasi buku pelajaran itu sama juga dengan ini, apa namanya? Mohon maaf ya Kak Padilla, sampah gitu kan? Tapi kalau dia berdasarkan perjanjian dulu nanya, bisa kita kebutuhannya ya. Nah ini sesuai kebutuhan ya. Kadang-kadang mohon maaf, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu assalamualaikum, gosen dateng atau mereka nganter langsung, taruhlah 3-4 box, begitu kita unboxing, ya begitulah. Buku pelajaran semua. harus terima Kak Padilla nih. Ya betul. Ya begitulah Kak dinamikanya. Jadi punya ciri khas tersendiri, apa namanya, keunikan tersendiri ketika mengelola buku ya, ketika mau mendistribusikan seperti itu. Ya. Kalau menurut Kak Padilla nih, seberapa penting sih lembaga untuk berkolaborasi, Kak Padilla? Kalau lembaga, tadi kan dengan donatur yang pihak-pihak swasta ya. Kalau lembaga, mohon maaf, kami kalau dengan pemerintahan, kadangkala beberapa kali
kita yang dimanfaatkan, nama 1001 buku yang dimanfaatkan. Pernah waktu itu 1-2 kali. Jadi kalau untuk dengan pemerintahan, kecuali memang jelas, kami bersedia. Tetapi kalau nggak jelas, ya ragu-ragu kami nggak ini. Nah kalau lembaga, kami lebih refer dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus-kampus. Kampus-kampus itu mereka penggalangan buku dalam rangka hari ulang tahun atau dalam rangka kegiatan seperti yang kemarin dengan Universitas Sampurna, Fakultas Pendidikan, terus dengan ITS Surabaya, dia juga ngasih donasi uang. Nah ini nanti ada lagi dengan kampus apa dalam rangka Hari Pendidikan nanti bulan Mei, seperti itu Kak. Nah, dan kalau mahasiswa kadang-kadang minta data atau minta apa, itu ya kadang nggak jelas setelah minta data apakah mereka buat skripsinya seperti apa, itu nggak lapor lagi, tahu-tahu dia udah sidang, ngasih hasilnya ke kita, enggak, tahu-tahu nanya, Kak, kalau aku mau revisi, boleh nggak Kak? Aku minta data-nya, revisi. Emang kamu buat apa? Terus apa yang kamu perlukan? Kok kamu nggak bilang, nggak lapor, nggak apa? Maaf Kak, yang seperti itu kadang, jadi kurang. Ada juga yang seperti itu ya. Dikejar-kejar deadline lah, apalah. Jadi sama ini Kak, yang kami tolak juga adalah mahasiswa yang minta buku untuk bantu KKN. Itu udah berapa tahun terakhir kami. Karena setelah mereka pulang dari KKN, itu nggak jelas. Buku kami seringkali tidak jelas, taman bacanya tidak ada lagi yang mengurus, bukunya jadi hilang saja. Nah, jadi kalau ada yang DM, email atau inbox nanya, kami mau KKN, kami mau pengabdian, oh mohon maaf, sudah kami tolak sekarang. Karena bukunya langsung hilang ya Kak? Iya, udahannya setelah mereka 1-3 bulan KKN selesainya ya begitu aja deh Kak, gitu. Ya syukur-syukur bisa dimanfaatkan ya. Iya, benar. Ini saya mau menyapa dulu Kak Fadila nih, atau teman-teman juga yang sudah bergabung, yang mau bertanya ke Kak Fadila, silakan tulis di kolom komentar ya. Ini ada siapa nih? Ada Mabrurise ya. Nisa 915, terima kasih sudah bergabung. Sarang Buku Ciwidey ya, Sarang Buku Ciwidey. Vini R1W09, terima kasih. Hasanah, Nita Nonci, terima kasih. Spetiam, ya, terima kasih. Perpus Gemar Baca, terima kasih. Kirana Lembayung, terima kasih. Kang Aris dari pengurus pusat juga terima kasih sudah bergabung. Ya. Ada Bu Heni, terima kasih Bu Heni. Ada Mbak Heni ya, terima kasih sudah bergabung nih. Banyak sekali Kak, halo semuanya ya. Silakan yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi Kak Fadila tentang kolaborasi 1001 buku dan TBM, silakan tulis di kolom komentar ya, seperti itu. Nah begitu Kak Fadila. Nah Kak Fadila, kalau munculnya ide kreatif di dalam sebuah lembaga ini seperti apa sih Kak Fadila? Kalau saya di 1001 buku itu divisi jaringan taman baca dan distribusi buku. Dan baru tahun saya dipindahkan ke bagian eksternal. Nah, sebagai divisi jaringan taman baca, kalau yang berkaitan dengan pengiriman buku, itu mau ide apa, itu adalah tugas PJ-SPD-nya, yaitu Kak Akbar. Tapi kalau saya diminta langsung oleh Taman Baca untuk turun membantu mereka mengadakan kegiatan, itu biasanya sesuai permintaan, maunya apa, seperti itu. Tapi kalau live IG, live Facebook, itu ide kreatifnya kita sesuaikan dengan momen apa, misalnya Hari Anak Sedunia, misalnya Hari Buku Sedunia, hari kayak kemarin Read Aloud Day, seperti itu. Jadi ide kreatif pertama
disesuaikan dulu dengan oh lagi momen apa nih di tanggal segitu gitu ya. Baru kemudian kita pengen apa, seperti tahun lalu waktu awal pandemi saya alhamdulillah mewakili 1001 buku sebagai untuk kegiatan yang challenge Yellow Apron yang se-Asia Tenggara itu loh Kak. Nah, itu pada saat kita mulai lagi giat-giatnya mau turun, terus tiba-tiba langsung pandemi. Sementara kita dikejar deadline April akhir itu pengumuman Indonesia saat itu tuh ada di posisi 4. Gimana nih ngurus ngedongkrak? Jadi saya, Kak Yani juga tuh, ada Kak Sri yang di rumah baca berlian yang di Lampung, dia juga nggak punya sinyal gitu. Dia kirim lewat WA ke saya, minta tolong postingin dengan hashtag apa. Nah, saya juga akhirnya ngajak keponakan saya buat, ayo yuk, kita buat acara apa kek, kita baca ini, tema ini, hari ini, yang penting kita posting, kita ramaikan. Terus waktu itu saya juga mikir, apa lagi nih yang harus kita buat? Alhamdulillah, karena saya museum juga Kak, jadi saya buat bagaimana kita mencintai cagar budaya. Saya melibatkan taman baca, saya ajak 4 taman baca, dan satunya lagi teman saya juga yang pecinta museum, pecinta cagar budaya, kita coba angkat, karena ternyata Kak, taman baca yang merupakan anggota 1001 buku itu ada yang berada di wilayah cagar budaya, kayak gitu. Iya Kak, bener. Kayak yang di daerah Jawa Timur, dia di kompleks candi-candi yang Majapahit. Nah, Majapahit. Ada yang di Pulau Buru, dia dekat dengan tempat pembuangan napi, gitu kan. Nah, sekretariat kami dulu pun di Jalan Menara Air itu ada benar-benar menara air buatan Belanda, dan ternyata begitu saya angkat jadi live IG bincang santai seperti ini, banyak yang suka Kak, peminatnya banyak. Jadi ternyata kok seneng ya ternyata orang gitu, enak gitu dibahasnya, dibuat nanti ujungnya terkait dengan buku juga tentang taman baca, harapan terhadap cagar budaya, pokoknya dikait-kaitkan dengan buku di akhirnya. Terus saya juga pernah punya ide pas Hari Anak, saya ajak Kak Debbie, karena saya senang sekali buku dia, Kak Debbie Lukito. Akhirnya dia Bali ya? Dia cerita di belakang kreatif dari suatu buku tuh gimana sih, ceritanya yang cepuk, ceritanya si Gatot Kaca gitu. Dan saya mengajak Kak Hasan, rumah baca Ilalang, dia ini juga dalang, tapi wayangnya pakai wayang karakternya itu wayang dari tokoh-tokoh lingkungan, hewan-hewan yang ada di lingkungan dia, seperti ikan ini, katak, ikan aja ada 5 apa 6 jenis gitu loh Kak. Jadi jadi ide kreatifnya tuh salah satunya memanfaatkan momen, terus memanfaatkan di taman baca itu ada spesifikasi atau keunggulan apa gitu ya yang bisa kita angkat. Terus PIC-nya taman baca ini misalnya pendongeng atau sastrawan atau apa, nah itu bisa kita gali gitu loh Kak. Oke, siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan Kak. Oh iya. Ada pertanyaan belum? Ada nih dari Mbak Heni nih. Ceritain dong tentang khotbah yang dulu pernah dilaksanakan. Ya. Ini request nih dari Mbak Sekjen. Makasih ya Bu, waktu di Jogja alhamdulillah bisa silaturahmi. Terima kasih, nuhun ya Bu. Nah, jadi khotbah itu biasanya per 2 tahun sekali Kak. Tapi terakhir itu kita ngadain di 2015. Nah, setelah itu belum ada lagi ketua panitia yang seperti Kak Rini dan pengurus-pengurus lain yang bisa mewujudkan. Jadi khotbah itu diadakan terakhir 2015, mengumpulkan taman baca seluruh Indonesia.
Nah, mudah-mudahan kita bisa ngadain lagi. Nah, jadi outbound Amin. itu ada untuk taman bacanya juga, pengelolanya, ada juga untuk anak-anaknya dalam sehari berbagai macam lomba. Waktu terakhir itu diadakan di Taman Mini di Museum Transport. Mudah-mudahan ya Bu Heni kita bisa mengadakan lagi outbound. Terima kasih Ibu udah join untuk mendengarkan acara ini. Terima kasih ya Mbak Hedi yang sudah minta ceritain tentang Otba ya ke Kak Padilla nih. Kak Padilla, kalau apa namanya harus dilakukan ya ketika organisasi 1001 buku ini tetap kreatif di masa pandemi seperti apa nih Kak Padilla? Jadi kadang gini Kak, seperti tahun ini kami regenerasi ketua duanya itu baru masuk Kak Sam. Dia juga dosen dari Unpam. Jadi dia mengadakan kelas inspirasi. Terhitung awal sekali itu mulai di bulan Januari kemarin, Januari akhir. Jadi setiap bulannya insya Allah nanti kami akan mengadakan kelas inspirasi, kecuali nanti hari bulan Mei kita libur. Nah, terus kalau ada rencana kegiatan apa, biasanya di grup pengurus dicoba dinaikkan ide apa. Saya punya ide ini, nanti kita coba bahas. Atau ada masukan dari Taman Baca untuk kolaborasi apa, itu nanti kita juga coba bahas. Paling seperti itu, Kak. Kalau yang berkaitan dengan itu tadi dongeng atau read aloud, itu saya koordinasi dulu dengan Taman Baca, maunya apa, baru saya share nanti di grup, ini loh ada rencana minta mereka kegiatan ini. Dan alhamdulillah walaupun pandemi dalam keadaan offline, beberapa kali masih sempat juga untuk bisa bersilaturahmi ke Taman Baca. Siap. Ini pertanyaan terakhir nih Kak Padilla, ini nggak kerasa kita ngobrol santai ini udah hampir 1 jam. Iya, saya maaf ya Kak. Padahal masih seru berbincang dengan Kak Padilla nih. Kak Padilla, ini pesan untuk selalu kreatif, inovatif, dan produktif di masa saat ini untuk melakukan kolaborasi seperti apa nih Kak Padilla? Kalau suatu organisasi memang harus sekali kolaborasi. Ya, harus. Betul, sangat-sangat. Tapi kalau saya mengajak orang untuk kolaborasi yang saya belum kenal, agak takut gitu loh Kak. Takut gini, saya mau ngajak, mau nggak ya kira-kira. Nah, jadi saya selalu minta pasti yang saya kenal. Teman-teman yang lain juga gitu. Jadi kolaborasi itu syaratnya biasanya yang kita kenal dulu. Habis yang kita kenal, baru kita tentukan mau tema apa, siapa narasumbernya, ini kira-kira ngajak yang mana. Nah, karena kita berbasisnya komunitas, ya yang pasti yang kita ajak berkolaborasi tidak jauh-jauh dari sesama komunitas, sama Taman Baca, dan jarang yang pemerintahan Kak, karena memang biasanya sesuai dengan permintaan. Dan Taman Baca pun kadang-kadang minta, nih tolong dibuatkan literasi ini gitu. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan, siapa narasumbernya yang kita kenal itu dulu sih Kak. Dan di era digital ini memang ya nggak lain nggak bukan kita harus pakai live IG, live Facebook, membuat suatu video. Nah, kalau naikkan untuk dongeng atau read aloud, saya pakainya pasti live Facebook Kak. Karena kalau live IG, maaf nggak banyak yang bisa nonton, suka pada protes. Kalau Facebook, Facebook banyak ya? Nah, jangan dong, jangan IG. Sinyal saya nggak ada, atau saya harus ke kecamatan dulu, atau saya harus naik ke bukit dulu untuk dapat sinyal. Nah, kalau di Facebook itu kan bisa ditonton lagi dan agak lebih stabil sinyalnya. Jadi ya pasti saya ke Facebook, jarang saya ke live IG gitu Kak. Iya, siap. Terima kasih Kak Padilla, ini sudah bincang santai mengenai kolaborasi 1001 buku dengan TBM ini untuk tema kali ini ya.
Terima kasih juga sudah meluangkan waktu Kak Fadila nih. Nggak kerasa kita ngobrol santai sudah hampir 1 jam. Tentunya eh, kegiatan Aku Buku dan TBM ini yang diselenggarakan oleh Forum TBM, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Nah, untuk closing statement silakan Kak Fadila. Closing statement. Di masa yang masih belum menentu, kita masih memasuki masa pandemi, pastinya minat baca anak-anak juga mulai berkurang, pengelola juga udah gaya istilahnya. Jangan ragu, kita tetap bisa berkolaborasi melalui berjejaring, jadi apapun yang teman-teman inginkan atau harapkan bisa lewat jejaring, apakah melalui forum TBM, apakah melalui Pustaka Bergerak, atau melalui 1001 Buku, dan lakukan dengan hati yang tulus, kreatif, jangan pantang menyerah, dan tetap semangat. Insya Allah dengan bersama-sama kita bisa melalui pandemi ini. Tetap semangat! Semangat Kak Fadila ya. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat literasi yang sudah bergabung ya. Kak Fadila, terima kasih ya sharingnya tentang kolaborasi 1001 Buku nih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ya Kak Fadila ya. Amin. Sukses juga buat Kak Apep sama teman baca ya. Siap. Nah ini ada siap. Terima kasih juga yang sudah bergabung nih semuanya. Nah sahabat literasi jangan lupa ya minggu depan akan ada kembali program yang diselenggarakan oleh Forum TBM ya, dan tentunya untuk informasi program Forum TBM ini bisa dilihat di akun Instagramnya atau di laman Facebook ya, dan jangan lupa follow akun Instagram Forum TBM dan juga subscribe channel YouTube-nya Forum TBM ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fadila. Saya akhiri karena udah 1 jam nih kurang lebih ya. Kita ngobrol santai. Saya dari obrolan tadi bisa bicara tentang kolaborasi, yaitu kesempatan ya untuk mendapatkan banyak inspirasi dan belajar. Karena setiap interaksi yang Anda lakukan dengan seseorang di luar lingkaran Anda dapat mengajari sesuatu yang berharga ya. Terima kasih Kak Fadila sudah bergabung di akun Instagramnya Forum TBM dan mau berkolaborasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi lebih jauh lagi seperti itu ya. Amin, terima kasih Kak Fadila. Ya, saya nggak bisa live ini Kak, kakak yang live-in deh. Siap, terima kasih. Assalamualaikum, dadah. Terima kasih.